Oh, ya, ada fiskal yang coba dibicarakan di sana gitu. Tapi ketika fiskal juga gitu, ketika ada redominasi berarti kan ada biaya yang dikeluarkan di Ya, sana. ya, Apakah itu juga akan mempengaruhi fiskal kita dan juga pengeluaran ya, negara kita nih dengan segitu ya, masifnya sosialisasi, penukaran ya, dan lain sebagainya. Maka tadi ya, katakan Turki aja bisa sampai minimal 3 tahun gitu ya, sosialisasinya. Itu kan ya. seperti apa kira ke depannya? Makanya kalau biayanya pasti akan sangat masif karena begini, ini kan kita mensosialisasikan sesuatu yang sudah sangat ingrain ya atau Iya. tertanam dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pasti cost-nya akan besar gitu. Kalau cost ini hanya untuk melakukan pemotongan 3-0 jadi terlalu mahal. Tapi kalau ini cost-nya untuk melakukan tax reform, financial sector reform, administrative reform, jadi lebih make sense Oke. gitu pengeluarannya. Oke. Tapi yang ingin saya highlight juga nggak hanya dari biaya fiskalnya, tapi dari roadmap-nya, implementasinya seperti apa. Iya. Bahkan mungkin banyak negara itu 3 tahun mungkin terlalu sebentar, mungkin 5 tahun, lalu nanti akan ada phase out. Artinya saat diintroduce uang baru, akan ada periode di mana uang lama dan baru ini coexist Ada bersamaan. Bagaimana nanti mekanismenya? Bagaimana ini nggak hanya menyentuh high level, tapi juga sampai di level UMKM dan rural area gitu. Sehingga nanti implementasinya ini juga kredibel karena banyak contoh di negara lain, misalnya di Brazil itu beberapa kali redenominasi gagal karena roadmap-nya ini nggak kredibel gitu, sehingga masyarakat juga tidak comply. Baik. Tapi negara seperti Hungari atau Jerman karena roadmap-nya ini bagus, maka ini menjadi berhasil. Baik. Hal-hal teknis seperti ini yang kemudian menjadi tantangan dalam redenominasi kalau jadi dilakukan. Baik, Pak Ajib, apakah dari sisi pengusaha melihat roadmap-nya akan jelas nih Pak Ajib sehingga akhirnya investor asing bisa melirik pasar Indonesia menjadi menggiurkan gitu karena adanya roadmap, ada restrukturisasi di sana gitu. Anda melihatnya gimana dari sisi pengusaha dan juga bisnis? Mas Doli, tanpa program penyerahan mata uang redominasi ini, Indonesia ini udah market yang luar biasa menarik. Dalam sebuah close economy system kita punya demand 290 juta orang loh, nomor 4 besar dunia. Hanya kalah dari India, China, dan Amerika. Dari si demand, kita supply juga punya sumber daya yang begitu luar biasa. Artinya narasi menuju Indonesia Emas 2045 itu very possible dan achievable. Baik. Nah, kemudian kalau ada bagaimana roadmap keuangan jangka panjang itu mengkomplement dari nilai tambah yang dipunyai oleh Indonesia. Jadi poinnya adalah bahwa, dan ini yang menjadi spirit dari dunia usaha Mas Ruli, bahwa kita selalu membangun narasi ekonomi dengan optimisme. Nah, semoga konsep dan perencanaan dari pemerintah itu juga menambah optimisme yang ada, tapi sekali lagi harus cermat. Tadi saya sepakat dengan Mas Rifki bahwa banyak sekali conditions yang harus di checklist oleh pemerintah, dan ketika itu bisa dilakukan dengan baik, maka ini bisa menjadi salah satu momentum untuk 5 tahun ke depan kita bisa membuat lompatan dan terobosan-terobosan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Demikian Mas Ruli. Pak Ajib, kalau dilihat gitu ya dengan adanya redominasi ini, ketika tadi disampaikan ada apa namanya koeksis yang sama gitu antara rupiah 1000 dengan rupiah 1 gitu masih berbarengan di dalam satu masa. Kira-kira sektor ataupun dari industri mana yang kira-kira akan paling terdampak dan bagaimana asosiasi akan melindungi sektor tersebut, Pak? Ya, hampir semua sektor ya. Karena kan sektor-sektor ini, apalagi sektor dalam negeri, ini kan termasuk sektor-sektor yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat misalnya. Karena masyarakat itu kan punya engagement untuk mengkonsumsi jumlah uangnya kecil, volumenya, tapi skalanya besar. Nah, ini yang potensi hiperinflasinya di sini. Contoh, ya kita makan di warteg yang tadinya misalnya 12.500 minimal 13.000, nggak mungkin jadi 12,5 misalnya. Kecil kemungkinannya. Nah, ini yang perlu dicermati sehingga justru aspek-aspek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah harus memitigasi dengan lebih baik. Makanya if conditionnya adalah salah satu adalah inflasi yang terkendali. Kalau inflasi bisa selalu bertumbuh di bawah 2,5%, maka ini bisa menjadi salah satu indikator makro yang cukup positif untuk kita lebih mengaksplorasi program redominasi, Mas Ruli. Baik.